Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, utamanya warga masyarakat Kabupaten Grobogan dan khususnya di wilayah Dapil 5, wilayah Kecamatan Pamberati, Klambu, Godong, Penawangan, serta Karangrayo. Terlebih dahulu marilah kita menyampaikan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam lindungannya bisa menyampaikan materi, konsep ataupun kajian sebagaimana mestinya di channel YouTube KPK TV Grobogan. Maka dengan keadaan yang baik ini saya mengajak pada saudara-saudara semuanya untuk mengucapkan syukur dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Untuk mengawali penyampaian pada hari ini, izinkanlah saya untuk mengenalkan diri. Jadi untuk saat sekarang saya beraktivitas di sebuah lembaga, yaitu Lembaga Komisi Pengawasan Korupsi Tipikor di Kabupaten Grobogan. Kebetulan saya diberi mandat untuk memegang sebagai ketua lembaga tersebut, dan untuk profesi saya selama ini ataupun di saat sekarang adalah sebagai advokat yang berkantor di Kabupaten Grobogan, tepatnya di kantor Mustika Keadilan di Ismail di Desa Lemah Putih. Untuk riwayat pekerjaan saya, banyak orang mengatakan ataupun menyebut saya di era 2007 sampai dengan 2013 saya menjabat sebagai kepala desa. Jadi ini banyak warga ataupun masyarakat menyebut saya sebagai mantan Kades Lemah Putih. Dan untuk kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan materi ataupun konsep yang akan saya sampaikan nanti, terlebih dahulu saya mohon restu dan mohon bantuannya pada saudara-saudara semuanya bahwa pada periode tahun ini, di periode 2024-2029 nanti, saya dicalonkan DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Golkar, dan tepatnya nanti saya di nomor urut 11. Dalam hal ini saya berharap untuk peran serta saudara-saudara semuanya, masyarakat, untuk berjuang bersama untuk merubah konsep-konsep demokrasi dalam hal perjalanan politik yang akan kita laksanakan ke depan. Jadi gini saudara-saudara semuanya, terkait dengan perjalanan politik yang selama ini kita alami, mari kita konsep bersama, kita rubah bersama, yang mana banyak informasi baik dari medsos, dari media-media yang lain, terjadinya sistem pemerintahan, terjadinya carut-marut, yang mana saya merasa terpanggil untuk ikut masuk ke dalamnya, dalam hal ini untuk membenahi perjalanan ataupun konsep politik yang ada. Jadi ini langsung saja pada saudara-saudara semuanya, kita bisa merasakan semuanya seperti apa politik yang selama ini kita jalani dan kita ketahui. Banyak pejabat-pejabat kita, banyak wakil-wakil kita di informasi, di pemberitaan yang banyak melakukan korupsi, yang banyak melakukan penyimpangan, banyak melakukan suap menyuap. Inilah akibat dari kita belum mampu dan belum mau untuk memperbaiki. Karena apa? Yang menjadi peran utama adalah masyarakat, karena dalam hal ini rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi, yang nantinya juga untuk kepentingan rakyat sendiri. Dan langsung saja ke poinnya, bahwasanya di sini saya akan memberi sedikit konsep. Jadi politik itu sering orang-orang menyebut bahwasanya politik itu adalah kejam, politik adalah keji, politik itu saling tipu. Maka di sini ketika kita tahu perjalanan politik, tahu fakta ataupun hasil politik, maka sedikit kita bisa menyimpulkan. Jadi saudara-saudaraku, politik ke depan itu hanya ada dua pilihan.
antara nanti kita ditipu ataupun kita menipu lebih dulu. Gamblangnya, awake dhewe belum dihapusi, apa awake dhewe ngapusi terlebih dahulu. Faktanya apa? Ketika kita hanya memilih berdasarkan duit, di sini duitnya oke, pada notabene ataupun pada mindset yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya membuat sebuah opini, mumpung kesempatan, aku ki jagul pak, di sing bayar aku tak pilih. Ada lagi konsep, yo sing dadi sapa-sapa paling padha wae, aku sing ngedos, aku sing maco, aku sing jagul. Inilah pemikiran-pemikiran yang kita rubah total, kita benahi bersama. Karena apa? Jujur aja, ketika saudara-saudara memilih berdasarkan uang, pasti hasil akhirnya adalah sebuah korban yang akan kita rasakan bersama, yaitu apa? Kita akan ditipu. Kita logika aja, kita matematika saja. Misalkan seorang calon wakil ataupun calon pemimpin dengan modal 1M lebih, 2M lebih, 3M, dengan gaji berapa kita hitung. Ketika terutama ada yang mendanai dari pihak ketiga ataupun dana pinjaman, tentunya dengan terpaksa akan mengambil ganti untuk menyelesaikan biaya politik yang tinggi tersebut, untuk mengganti tersebut, maka akan menipu kita, menipu rakyat. Inilah suatu fakta. Jadi untuk pilihan yang pertama, ketika kita nanti memilih berdasarkan uang, maka kita bersiap-siap untuk ditipu satu periode ke depan, baik di pemimpin itu 6 tahun, 5 tahun, ataupun sesuai dengan masa jabatannya. Disitulah yang perlu kita pikirkan, kita prihatin. Sedangkan pilihan yang kedua, kita lebih duluan menipu daripada ditipu. Karena apa? Kita kembali konteksnya politik adalah kejam dan tegel, kita saling tipu menipu. Maka marilah saudara-saudara semuanya, kita berpikir jernih, kita berpikir realita demi kemajuan bangsa, negara, desa, daerah kita. Apa yang terjadi? Mari kita menipu dulu. Awake dhewe ngapusi sih Pak. Mungkin akan terjadi nanti beban moral Pak, ndak enak yang ngasih duit Pak. Kalau kita sudah berhadapan, kita menghadapi politik, maka rasa tersebut kita hilangkan, karena kita kembali konsep politik adalah kejam, politik adalah penipu, politik adalah tegel-tegelan, politik adalah keji. Maka kita harus tega, kita harus tegel demi masa depan kita, biar kita tidak ditipu. Maka akhirnya apa saudara-saudaraku? Kita harus berani mengambil sikap. Kalau memang kita ingin uang, kita mau menerima uang, ya udah, uang dari siapapun silakan saudara-saudara terima, saudara-saudara ambil. Tapi mohon maaf, sekali lagi jangan saudara-saudara memilih atas dasar uang, atas dasar duit, atas dasar suap, atas dasar riswah dalam konteks agama. Tapi apa? Atas dasar kriteria calon yang kita harapkan. Mohon maaf sedikit saya sampaikan, kriteria calon yang baik, calon pemimpin atau calon wakil, tentunya apa saudara-saudaraku? Yang memang harus bisa membawa perubahan, membawa daerah kita maju, seperti halnya yang mungkin kita bisa ketahui bersama. Seperti apa sih kriteria tersebut? Tentunya adalah karakter orang yang jujur, terpercaya ataupun amanah, aspiratif, dengan kata lain bisa menyerap apa keinginan rakyat, apa masukan rakyat. Dan yang keempat adalah punya kemampuan. Insya Allah dengan kriteria tersebut nanti desa kita, daerah, bangsa kita akan ada perubahan. Tapi mohon maaf, kalau kita hanya berdasarkan karena kita jago, karena nanti sing dadi sapa-sapa padha wae, karena kita berdasarkan uang, mohon maaf, nanti resiko kerusakan akan kita rasakan bersama. Dan terlebih dalam kesempatan ini saya terpanggil ikut mencalonkan diri. Saya ikut dalam kontes ini. Saya hanya ingin mengajak saudara-saudara untuk membenahi sistem ataupun konsep demokrasi ataupun konsep yang akan berjalan di perjalanan politik ke depan nanti. Jadi saya tidak berharap apa-apa, hanya berharap demi perubahan, demi perbaikan. Dan insya Allah saya akan memulai tanpa riswah, tanpa suap, tanpa uang. Tentunya bagi saudara-saudara yang terinspirasi, terbuka hatinya, mudah-mudahan bisa berpikir jernih dan bisa menyikapi dengan bijaksana. Karena apa saudara-saudara? Terlebih dari teman-teman ataupun saudara-saudara muslim ataupun saudara-saudara yang punya keyakinan Islam,
Di situ tentunya jelas ketika kita membuka ayat Allah, kita membuka petunjuk yang ada dalam Al-Quran, bahwasanya utamanya di Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, bahwasanya kerusakan di bumi baik di daratan ataupun di lautan itu adalah karena ulah manusia. Tentunya tidak lain adalah ulah kita sendiri, karena disebabkan oleh kita sendiri, oleh manusia-manusia sendiri. Tapi mohon maaf, dalam ayat berikutnya dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Rod ayat 11 di situ jelas, Allah tidak akan merubah sesuatu kaum apabila kita tidak merubah terlebih dahulu. Kita tidak berupaya untuk merubah terlebih dahulu. Maka di situ jelas dalam petunjuk Al-Quran, dalam konteksnya orang Muslim, dalam konteksnya Islam, di situ memberikan dasar-dasar ataupun petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Maka dalam kesempatan hari ini saya mengajak pada saudara-saudara semuanya, maka kita kembali lagi, saya menekankan, kita kuatkan mental kita, kita berani mengambil sikap. Kita jangan hiraukan suara hati kecil kita, misalkan, wah nanti saya beban moral, saya dikasih uang, saya tidak mendapatkan suara. Ya udah, kalau kita sudah masuk, kita kuatkan mental kita. Jadi karena kita ingin uang, kita mau menerima uang, ya udah, kuatkan mental kita. Kalau memang kita tidak mau terbebani, ya udah, tidak usah kita terima uang. Mungkin ada sebuah pertanyaan, nanti gimana kalau kita menerima uang secara konteksnya Islam, secara konteksnya Muslim, tidak kita pilih, kita tidak menepati janji, apakah tidak dosa? Mohon maaf saudara-saudaraku, kalau kita bicara politik, mungkin kita dosa terkait dengan bahasa tersebut, kita kesampingkan. Karena apa? Kalau kita bicara tentang dosa, mohon maaf, tentunya ketika kita memilih atas dasar kita diberi uang, atas dasar suap ataupun bahasa Islamnya riswah, mohon maaf, itu jelas dalam hadis, justru itulah hukumnya haram. Dan itu tentunya ketika kita tahu materi Islam dalam hadis, seseorang yang memilih atas dasar uang, itu jelas itu suap. Maka di situ ditegaskan dalam hadis, orang yang menerima atau memberikan dalam konteks pemberian dalam untuk kepentingan suap menyuap, itu adalah dilaknat Allah dan Rasulnya. Itu mohon maaf kita sedikit mengulas ataupun mengkaji dalam Al-Quran dan hadis kita semuanya, utamanya ketika Muslim. Maka saya mengajak bersama-sama untuk berpikir, untuk merenungi konsep-konsep politik ke depan, dan kiranya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadikan konsep ataupun materi konsep politik pada kesempatan hari ini, yang akhirnya saudara-saudara semuanya bisa terinspirasi. Dan saya sangat berharap perjuangan kita bisa berjalan bersama, kita bisa memperjuangkan bangsa, negeri, daerah, utamanya desa kita bersama demi anak cucu kita ke depan. Karena apa? Tadi sudah jelas dalam ayat 11, siapa lagi kalau kita tidak merubah? Tentunya kita harus bekerja keras untuk berjuang demi perubahan yang baik. Kiranya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi dalam kesempatan hari ini saya mohon doa restu, mohon izin dan mohon bantuannya untuk perjuangan saya untuk menyalonkan diri sebagai calon legislatif ataupun calon DPRD Kabupaten Grobogan di Partai Golkar untuk Dapil 5, yaitu di Dapil Kecamatan Brati, Kelambu, Penawangan, Godong, Karanghayung. Saya berharap rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan lembaga, masyarakat, tokoh masyarakat untuk sudilah kiranya berkenan membantu saya untuk memperjuangkan demokrasi ataupun perubahan politik ke depan. Dan insya Allah ketika saudara-saudaraku ada kemauan, ada keseriusan, ada kebersamaan, tentunya Allah akan memudahkan dan Allah akan ridho. Dan mudah-mudahan dengan niatan yang kita bersama ini, Allah meridhoi kita bersama. Itu yang saya sampaikan. Kiranya mohon maaf kurang lebihnya ataupun atas kekurangan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon bantuan pada saudara-saudara semuanya untuk konten saya ini kiranya perlu disebarkan untuk kontak ataupun nomor-nomor yang
saudara-saudara miliki untuk disebar, di-subscribe, di-like, yang mana biar masyarakat, teman-teman kita yang ada di pedalaman, masyarakat kita, rakyat kita, petani yang ada di jaringan ataupun di kelompok-kelompok saudara-saudara bisa ikut serta mengikuti materi ataupun konsep, bisa ikut serta mengevaluasi, dan dengan mudah-mudahan bisa Allah memberikan petunjuk, membuka hatinya dan meridhoi dengan niatan yang baik ini. Kiranya sekian, cukup. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.